Donggala adalah kota tua yang memiliki penduduk sebagian besar beragama Islam. Di tengah kota Donggala, berdiri masjid yang bernama Masjid Raya Donggala, tepatnya di Kelurahan Baya, Kecamatan Banawa. Masjid Raya ini memiliki satu menara. Masjid ini sudah beberapa kali mengalami renovasi, sehingga tidak lagi sama dengan bentuk aslinya. Masjid ini menjadi simbol religius di kota Donggala. Selain Masjid Raya Donggala, di Desa Wani II, Kecamatan Tanah Tofea, juga terdapat masjid tua yang dibangun pada awal abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masuknya ajaran agama Islam di Provinsi Sulawesi Tengah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Perdagangan oleh para saudagar menjadi salah satu infiltrasi dakwah Islam di wilayah ini. Tokoh-tokoh penyebar ajaran agama Islam meninggalkan legasi. Salah satunya adalah masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan dan zikir, namun juga sebagai pusat perkembangan ajaran agama Islam. Saat ini saya sedang berada di pesisir Kabupaten Donggala. Seperti apa jejak Islam di wilayah ini? Ikuti terus Jejak Islam. Berbicara masalah perkembangan Islam di pesisir Donggala, Islam dikembangkan oleh seorang tokoh penyebar Islam yang bernama Said Agil Ahmad Dali. Beliau adalah saudagar Arab yang berasal dari Yaman Selatan. Beliau dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di Desa Wani II. Dengan menetapnya Said Agil Ahmad Dali di Desa Wani II, beliau mulai mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Beliaulah yang mengajarkan syariat-syariat dan akhlak dalam beragama Islam. Di Sulawesi Tengah, penyebaran Islam terbagi 3 periode. Periode pertama, periode mistis. Periode kedua, periode ideologi. Periode ketiga, periode ilmu pengetahuan. Beliau termasuk tokoh penyebar Islam pada periode kedua, yaitu penyebaran tentang ideologi Islam. Dengan ajarannya, membuat Islam di daerah ini perlahan-lahan menyebar luas di pesisir Donggala, khususnya di Desa Wani II. Sepeninggalan beliau, perkembangan Islam pun terus berkembang. Dengan adanya perkawinan antara pendatang Arab dengan penduduk lokal yang membuat Islam semakin kental di Desa Wani II.
Pada tahun 1906, berdirilah masjid yang bernama Masjid Al-Amin. Masjid ini didirikan oleh Syarifah Isa binti Said Yahya Al-Madali, cucu dari Syed Agil Al-Madali. Masjid yang didirikan di tanah seluas 45 kali 45 meter ini memiliki 1 menara dan 3 susun atap, dan memiliki ukiran-ukiran dengan bergaya arsitektur Cina. Pak Tahir, salah seorang keturunan Syed Agil Al-Madali yang menjadi penjaga Masjid Al-Amin. Beliau merawat dan membersihkan masjid, baik di dalam maupun di luar masjid, yang membuat Masjid Al-Amin terawat sampai sekarang. Masjid ini sudah menjadi cagar budaya Pemkab Donggala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Tahir ya? Saya Pak Tahir ini. Iya, mau ngobrol sedikit boleh Iya, ya silakan. Pak? Mari, silakan duduk. Pak Tahir sebagai pengurus di Masjid Al-Amin ini boleh diceritakan sedikit tahun berapa pertama dibangun Masjid Wani ini? Yang pertama begini, silsilah yang ada di sini pertama anak ayah Anda daripada Syekh Agil itu namanya Syekh Yahya. Syekh Yahya itu dari sana ibu kotanya Yamang Utara. Di situ dia baru Syekh Yahya ini merantau lagi ke Sulawesi Tengah Indonesia. Dia turun di Penrang. Di situ dia kawin namanya Syarifah Tahira Amudi. Dia mendapatkan anak 3, Syekh Agil, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya. Syekh Yahya ini tadi dia merantau lagi Sulawesi Tengah. Dia batanan kelapa di Toli-Toli, dia kuasai di situ Toli-Toli. Dia dapat anak namanya Syarifah Isa bin Yahya Al-Madali yang membangun masjid ini. Itu anak cucu daripada Syekh Agil. Itu di tahun berapa Pak dibangun? Itu tahun 1906. Wow, berarti Diwakafkan ini tanah oleh Syarifah Isa bin Yahya Al-Madali pada tahun 1906. lebih dari 1 abad. Iya. Dari Yaman perjalanannya menuju ke Pindrang, lalu ke Toli-Toli, sampailah di Sampai tanah di sini. Wani ini. Iya. Oke. Apakah selama lebih dari 100 tahun ini tentu banyak perawatan yang sudah dilakukan di Ya, alhamdulillah. masjid ya? Perawatan di sini saya sebagai juru pelihara ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga ini masjid. Kalau boleh tahu sudah berapa kali direhab kalau misalnya ada Pak? Kalau menurut informasi baru 2 kali direhab. Kan ini dulu atap sirap karena sudah bocor, orang tua kumpul. Bagaimana ini dia bilang, sepasang sen dipakai. Ini jadi sen sampai sekarang ini. Sen ini umurnya ini sudah ya 50 tahun sudah. Karena sennya itu atas sarap dulu. Atap sirap diganti sudah. Oh, dulunya atap sirap, daun begitu ya? Iya. Lalu sudah jadi atap seng, Iya. gitu. Ini juga dulu dinding papan. Dinding papan karena sudah banyak semua burung-burung, orang tua kumpul. Bagaimana dia bilang ini? Terpaksa kayu lah diganti dengan ini, pendasi ini. Iya. Dulu kayu, papan kuliling ini. Setelah direhab, lalu seperti keadaan seperti ini Pak, Iya. apakah ada peninggalan lain lagi? Dari... Ada. Nah, itu peninggalannya si Agil itu Al-Quran. Ada kayu juga sepotong begini. Peninggalannya itu. Oke, Al-Quran itu dibawa dari Yaman? Atau? Iya. Oke, kalau untuk Al-Qurannya sendiri masih ada? Masih ada Masih Al-Quran ada. itu.
bagian dalam masjid terdapat 8 tiang penyangga masjid yang menjadi tiang utama masjid. Tiang ini terbuat dari kayu ulin yang termasuk kayu terkuat di Indonesia. Selain tiang masjid, terdapat juga ukiran kaligrafi yang bisa dilihat di dinding masjid maupun di langit-langit masjid. Kaligrafi ini terdapat 2 jenis bentuk kaligrafi, baik yang ditulis tangan maupun kaligrafi ukiran timbul. Kaligrafi timbul ini terbuat dari ukiran kayu. Dengan kaligrafi yang cukup unik ini, menambah suasana religius di dalam masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Abbas ya. Benar sekali. Pak Abbas, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol di depan dengan Pak Tahir. Mau menyambung sedikit perbincangan. Tadi dengan Pak Tahir sempat beliau menyebutkan kalau nama Syekh Agel itu adalah seorang tokoh penyebar ajaran agama Islam di sini ya. Masjid Wan ini tidak hanya sebagai tempat ibadah ya, namun pusat belajar agama lalu pusat dakwah juga. Kalau saya lihat-lihat ini Pak, Masjid Wan ini ada corak-corak yang begitu unik. Apa ada arti filosofinya? Ya, jelas. Arti atau filosofi dari Masjid Al-Amin ini, di mana masjid ini mempunyai 8 tiang. Dari setiap tiang ini mempunyai makna dan punya arti. Ya, dulu ada saudagar kaya di Masjid Al-Amin ini. Mereka itulah yang patung-patungan untuk membangun masjid ini. Sehingga dengan terkumpulnya 8 orang saudagar tadi memulai pembangunan masjid ini. Sehingga setiap orang diberikan satu tanggung jawab begitu untuk dia mendanai. Sehingga 8 orang tadi itu perlahan namun pasti mulai membangun masjid ini. Ya, sehingga keberadaannya masjid ini sampai hari ini kita lihat masih seperti semula. Namun sekalipun sudah ada perubahan mulai dari atap sennya, kemudian dindingnya dan sampai lantainya kita lihat hari ini sudah memakai tehel. Kalau lantai awalnya ini bukan tehel, semen biasa saja. Ya. Oke, berarti menyambung tadi cerita dari Pak Tahir, memang awalnya ini masih begitu sederhana ya, masih mungkin zaman dulu masih musola kategorinya ya. Betul sekali. Oke, tapi saya lihat juga ada kaligrafi itu dibawa dari manakah atau dibuat oleh masyarakat sini? Jadi menyangkut masalah kaligrafi, di sini ada 4 sudut. Itu setiap ini mengandung filosofi arti karena Rasulullah itu mempunyai 4 sahabat. Pertama, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab. Jadi keempat sahabat Rasulullah itu orang-orang kepercayaan beliau, di mana setiap saat Rasulullah berada juga diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Oke, berarti 4 sisi atau sudut ini mengartikan sahabat atau sahabiah Rasulullah ya. Oke, lalu ada lagi corak unik mungkin karena kalau dari luar ini saya lihat ada corak-corak Tionghoanya begitu ya. Nah, jadi kemudian juga masjid ini kita lihat masih belum pernah diganti. Masalah jendelanya ini juga masih menggunakan motif seperti Masjid Demak. Ya, sehingga kita lihat ini kalau dilihat dari luar seolah-olah besi, tapi ini tidak, betul-betul menggunakan kayu, yaitu kayu uling. Ya, sejenis kayu yang keras, ya, yang tahan tidak dimakan rayap atau lapuk. Sehingga dengan konstruksi sekarang ini dengan usia lebih 100 tahun masjid ini masih tetap kokoh berdiri karena
tiang-tiang penyangganya ini memang terbuat dari kayu-kayu pilihan yang sangat keras. Ya, kayu-kayu kuat dan kayu puli, tahan kayu ulin. gitu ya. Ya. Oke, Sekali. selama 100 tahun itu tentu tidak hanya masjid seperti itu ya yang ditinggalkan Pak Anas, tapi juga ada mungkin kalau saya tidak salah mendapatkan informasi ini juga adalah masjid yayasan begitu ya? Ya, baik menangkut masalah yayasan pendidikan ini. Kebetulan pencetus yayasan pendidikan ini adalah paman kami sendiri, Bapak Syekh Ibrahim Ahmad bin Hussein Al-Mahdali. Kebetulan beliau mantan Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Berinisiatif dengan saudara kandungnya, kebetulan yang ada di Jakarta, Habib Hasan Ahmad bin Hussein Al-Mahdali, kebetulan tinggal di Jakarta karena banyak beliau ini di samping menimba ilmu juga menyebar syiar Islam, ya sama dengan posisinya Syekh Agil ini. Kalau yayasan pendidikan ini yang pertama-tama kita bangun adalah TK, Taman Kanak-kanak. Nah, yang ada di sebelah sana kita bisa lihat ya. Nah, TK itu setelah dibangun kita berpikir lagi perspektif ke depannya ini harus dibangun lagi lanjutannya. Jadi pada waktu itu paman kami dan beberapa orang tokoh tadi itu bermusyawarah untuk membangun kembali lanjutan tingkat TK ini. Maka kurang lebih 37 tahun yang lalu ya SD ini mulai dirintis dibangun. Pertama-tama mungkin 3 lokal yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan setelah 2 tahun berikutnya muridnya sudah ada kelas 3, kita pikirkan lagi bagaimana mendapatkan lagi supaya dapat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Alhamdulillah sampai hari ini Yayasan Pendidikan Pembinaan Umat Alamin ini masih berdiri kokoh tegar. Kita lihat di sisi sebelah selatan, ya, sebelah barat, utara, terpayang di situ ada Yayasan Pendidikan Alamin ini juga mengelola berupa MTS Alamin, kelanjutan dari sekolah dinia atau SD tadi. Ya, di situ MTS sudah dibangun, mulai dari TK, SD, MTS sederajat dengan SMP, kemudian SMK. Sebagai tempat sholat berjamaah, Masjid Al-Amin juga biasa ditempati majelis taklim untuk berkumpul mengadakan pengajian. Selain tempat pengajian, Masjid Al-Amin juga biasa dijadikan tempat ijab kabul untuk masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan di dekat Masjid Al-Amin. Dari keluarga pendiri Masjid Tua Al-Amin, juga telah didirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Al-Amin yang menitik beratkan pada bidang pendidikan. Masih di area masjid, Yayasan Al-Amin mendirikan sekolah TPA, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selain di bidang pendidikan, Yayasan Al-Amin juga membina beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti majelis taklim
yang setiap hari Jumat setelah sholat asar mengadakan pengajian dari rumah ke rumah. Perkembangan agama Islam sejak 1 abad lalu di Desa Wani ini ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Amin sebagai masjid tertua di Kabupaten Donggala, menjadi pertanda syiar Islam oleh para tokoh agama. Kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk terus berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran dan risalah Rasulullah SAW yang dibawa dan diajarkan oleh para tokoh agama dan alim ulama. Demikianlah jejak Islam di wilayah pesisir Kabupaten Donggala ini. Sampai jumpa di jejak Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.